Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Taruna, Taruni SMK Nasional Depok, khususnya tingkat 11 kelas leader. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Pak Giwanto dalam pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih tetap sehat walafiat ketika belajar di rumah melalui sistem daring. Pagi hari ini kita akan membahas tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Yuk kita ke slide berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana dalam permainan sepak bola ada tujuan pembelajaran yang harus Anda mengerti. Pertama, kalian tuh harus memahami. Yang kedua, seyogyanya Anda harus mempraktekkan. Ketika Anda sudah bisa memahami, mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola, mudah-mudahan materi ini menjadi tidak terlalu sulit untuk Anda dimengerti. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, jangan lupa absen di sekolah.id, baca materi makalah yang saya sampaikan, jangan lupa absen. Oke, kita lanjut. Pertama adalah aktivitas pembelajaran sepak bola. Tujuan utamanya adalah bagaimana permainan sepak bola memasukkan sebanyak-banyaknya bola ke gawang lawan. Itu penting. Setiap permainan sepak bola utamanya adalah mencetak gol. Pasti Anda paham. Berikutnya, ada keterampilan gerak yang Anda harus ketahui dalam permainan sepak bola di tingkat 11 ini. Yang pertama adalah bagaimana Anda mengetahui tentang variasi keterampilan gerak permainan sepak bola. Yang kedua adalah keterampilan gerak variasi menyerang. Yang ketiga, menggunakan keterampilan gerak sederhana dalam bermain sepak bola. Yang keempat, yaitu keterampilan gerak menyundul bola. Ini juga menjadi penting, gerak-gerak ini dalam rangka mencetakkan gol ke gawang lawan. Ya, berikutnya adalah bagaimana variasi keterampilan gerak bermain 2 lawan 1. Ya, 2 lawan 1 ketika yang satu ngoper, yang satu ngambil bola, berusaha semaksimal mungkin bola itu harus terebut. Inilah variasi keterampilan gerak bermain sepak bola dengan bermain 2 lawan 1. Ya. Berikutnya juga ada, kita lihat bagaimana ketika bola ditendangkan. Kita akan melakukan permainan bola besar dengan sepak bola. Ini adalah teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ya, kita lihat bagaimana variasi ini harusnya dengan 3 orang, tapi ini kita lakukan dengan 2 orang. Oke, Berikutnya adalah bagaimana keterampilan gerak bermain 3 lawan 1. Ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi 2 lawan 1, sekarang 3. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih bagaimana passing, mengoper, mendribble, merebut bola, sehingga akhir dari variasi yang dilakukan adalah untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Kita lihat bagaimana variasi gerak menyerang dilakukan oleh siapa? Oleh pemain depan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencetak gol. Ya, bisa dilakukan dengan 2, 3, 4, 5 orang untuk khusus pemain depan, bagaimana sih bisa menciptakan gol dengan baik, dengan indah, sehingga mendapatkan poin untuk kemenangan. Ini juga ada keterampilan menyerang, ya, dengan variasi yang kedua, bisa menggunakan 5 sampai 10 orang. Tujuan utamanya tetap sama, bagaimana menggiring bola, mengoper bola, merebut bola, dan akhirnya bisa menciptakan gol ke gawang. Oke, berikutnya adalah bagaimana latihan bermain sepak bola untuk permainan yang sederhana. Setelah berlatih, kita kita lakukan bermain bola dengan peraturan sederhana. Gawangnya bisa 1 diperebutkan dengan 2 main. Jadi siapa yang berkelompok A, kelompok B dengan 1 gawang. Bisa? Sangat bisa. Karena kita modifikasi ya bermainnya.
Berikutnya yaitu bermain sebagai pemain tengah. Ternyata ada latihan untuk khusus pemain tengah. Karena pemain tengah adalah menjadi penting untuk mensuplai bola ke pemain depan. Ini menjadi penting untuk pemain depan bisa menciptakan gol adalah suplai bola dari pemain tengah. Begitupun pemain tengah bisa mencetak gol ketika saling membantu, saling mengoper bola, saling bekerja sama. Ya, itu yang menjadi penting. Berikutnya juga ada bagaimana bermain sebagai pemain belakang. Pemain belakang utamanya adalah bagaimana mereka menjaga agar membantu penjaga gawang agar bola dari pemain lawan bisa tertahan di pemain belakang. Ini dilatih bagaimana pemain-pemain belakang harus menjadi handal pada saat penyerang dari tim lawan datang, dihalau oleh pemain belakang. Ini menjadi penting untuk menghambat terjadinya gol. Khususnya untuk pemain belakang membantu daripada kiper. Berikutnya adalah keterampilan gerak menyundul. Ya, ada menyundul bola di tempat, ada menyundul bola yang dilambungkan. Gol sering terjadi, gol bisa terjadi pada saat memang momentum menyundul pas. Ketika momentum menyundul pas, diarahkan ke gawang, pasti bisa terjadinya gol. Menyundul juga bisa untuk mengoper ke lawan. Menyundul juga bisa untuk menahan bola. Ya, jadi kegunaannya, manfaat daripada teknik dasar menyundul itu sangat banyak. Bisa mencetak gol, bisa mengoper, bisa menahan. Ya, kita lihat bagaimana latihan menyundul yang dasar. Ya, ketika bola datang untuk mencetak gol atau mengoper atau menahan, pastikan kena bagian kening, ya, bagian dahi, bukan bagian belakang kepala. Apa yang terjadi akan beda nanti ya kalau kena bagian belakang. Dipastikan hanya bagian depan. Oke, berikutnya adalah ya ini variasi menyundul, saling melempar, saling mengoper untuk latihan variasi dilemparkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang sampai memang maksimal. Oke, kita lihat berikutnya adalah bagaimana throw in atau lemparan ke dalam. Ya, ini menjadi penting. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain yang mendapatkan kesempatan ketika bola keluar. Dan perlu diingat, ketika lemparan ke dalam, kaki tidak boleh diangkat. Ini peraturan yang sudah ditetapkan oleh PSSI ataupun FIFA di seluruh dunia. Ya, ini menjadi penting. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam dilakukan oleh seorang pemain. Lihat. Ya, kaki tetap menyentuh ke lantai. Ya, kita lihat. Ya, ini lemparan ke dalam atau yang disebut dengan throw in. Ya. Berikutnya adalah keterampilan gerak lemparan ke dalam dengan variasi. Ya, ketika melempar ada pemain tengah, depan, belakang, kita melempar melambung, bagaimana lemparan itu bisa membantu dalam terjadinya gol. Ini juga menjadi penting. Karena tujuan utama dari setiap teknik yang dilatih adalah bagaimana bisa menciptakan gol. Itu yang terpenting ya. Selesai materi yang saya sampaikan, ada tugas, silakan Anda kerjakan. Jangan lupa di-upload di sekolah.id, saya akan periksa. Mudah-mudahan ini menjadi penting. Terima kasih dari saya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.